Bismillahirrahmanirrahim. Waqad mulimalan teman-teman kinawruan sudah diketahui. Waqad mulimalan teman-teman wis kinawruan opo anahu teman satu nisaan ikulatoriko ora ono dudalan iku mawjudun mawjud. Bismillahirrahmanirrahim. Ora ono dudalan najati kanggo selamat minan nafsi saking nafsu wa huwa ilihalan piro-piro pekewe atau pengeriduni atau penggodani, ya terserah sampai mau artikan apa aja yang ini paham. Wa huwa ilihalan piro-piro pengeriduni nafsu ila ta'alluqa. Bismillahirrahmanirrahim. Ila huruf istisna ila ta'alluqa kecoba persambungan atau kumantung ila ta'alluqa kecoba kumantung bilai kelawan Gusti Allah. Wa bismillahirrahmanirrahim. Wa ila iltija'a lan kecoba mungsi wa ila iltija'a lan kecoba mungsi ilai mari Gusti Allah. Jadi yang bisa dipahami dalam pembahasan di atas tadi, bahwasanya tidak ada jalan, tidak ada cara agar seseorang bisa selamat terhindar dari penguasaan nafsunya serta gangguan-gangguan nafsunya, terkecuali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita kepingin selamat dari segala gangguan nafsu, rekadaya nafsu, ya, maka kita harus menggantungkan atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara apa? Tentu dengan cara mengerjakan sebagian daripada ketaatan dan juga banyak bermunajat, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar hidup kita ini tidak terus-menerus dikendalikan oleh nafsu kita. Jadi mohon kepada Allah bukan semata-mata urusan dunia, urusan usaha, ya, tapi kita juga sesekali juga mohon kepada Allah supaya kita di dalam menjalankan ketaatan itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seringkali ketika saya merasa sedang berat untuk tunduk, untuk taat, ya, bawaannya kepengennya maksiat, kontokat amil banget abot bang, padahal sudah tahu kalau itu merupakan perintah Allah untuk taat, padahal sudah tahu kalau maksiat itu memang larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala secara mutlak. Tapi kadang merasa berat banget saat itu, ya banyak-banyak mohon kepada Allah, ya, sembari mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, dalam hatinya aku gak mampu apa-apa untuk menghindar dari kemaksiatan. Sekecil apapun aku gak bisa menghindar, dan sekecil apapun ketaatan itu aku tidak bisa melaksanakan. Oleh karena itu aku mohon kepadamu, ya Allah, berikan kekuatan, berikan kemampuan untuk menghindar dari kemaksiatan, untuk bisa mengerjakan sebagian daripada ketaatan itu. Maaf ya, yang besok dulu pindahin ke Marinir. Pindah Marinir. ke Marinir. Nah, Marinir saya mau dulu ya. Ya nanti saya minta itu apa namanya diwaman apa, insya Allah. Iya. Tadi sudah didoakan bersama-sama di sini. Iya. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kun bi awsafi rububiyatihi muta'alliqan. Kun dadi wasira. Kun ini tasrif daripada kana. Jadi memiliki pengamalan yang sama dengan karena kalau tasrif kana yakunu kaunan wa makanatan fa huwa kainun wa zaka makunun kun fingil amar kun jadilah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kun ono sapa sira. Jadi anak saya kuni itu diambil dari ini. Kalau kun ini amar tapi ditujukan untuk laki-laki. Tapi kalau kuni ada
iyanya, ya nunnya di kasroh menjadi kata perintah yang ditujukan pada perempuan. Jadi kelihatannya itu kuni orang yang nggak ngerti sorof ini kelihatannya diambil dari kalimat ya mungkin bahasa Indonesia ya. Padahal ini saya ambil dari bahasa Arab ya. Gitu. Begitu juga anak saya yang pertama itu Arina juga saya ambil dari bahasa Arab juga yang artinya perlihatkanlah, perlihatkanlah pada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Kun ono sapa sira ana iku wasit. Kun ono sapa sira biasa fil rububiyati kelawan piro-piro sifat kepengeranane Allah. Kun ono sapa sira biasa fil rububiyati kelawan piro-piro sifat kepengeranane Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ana iku muta'alliqun kang persambungan. Persambungan di sini maksudnya adalah kumandil kandil, ya. Ketergantungan. Jadi menggantungkan atau menyandarkan, ya. Mengandalkan. Ya, jadi mengandalkan sifat-sifat ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kalimat di sini pun bi'awsofi rububiyatihi muta'alliqun. Di sini artinya jadilah kamu menjadi orang yang senantiasa menggantungkan kepada sifat-sifat ketuhanan. Jadi kita harus selalu ingat ya Gusti Allah Maha Welas Asih. Dikit-dikit ya Gusti Allah Maha Pengampun. Dikit-dikit ya Gusti Allah Maha waspada, Maha mengetahui, kayak gitu. Ini namanya kita yang selalu menggantungkan ya atau bergantung kepada sifat-sifat ketuhanan. Bismillahirrahmanirrahim. La mutahaqiqatan dudu wong kang nguduake. Nguduake iku mengharuskan ya bahasa Indonesia nih. Bismillahirrahmanirrahim. La mutahaqiqatan. La mutahaqiqon dudu wong kang nguduake. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya nguduake ini mengharuskan. Jadi ketika kita memiliki suatu keinginan ya, maka kita tidak boleh seolah-olah nguduake mengharuskan. Contoh, maaf ini. Misalkan kepingin A, ya nggak mengharuskan A yang harus aku miliki, nggak harus, ya. Karena apa? Allah punya sifat murbawasiso. Allah punya sifat maksud. Allah punya sifat kuasa sesuai dengan kemauan kehendak Allah. Ya Allah maunya ngasih apa? Ya ialah Allah yang akan menentukan. Kamu mintanya memang, ya. Tapi karena Allah punya sifat kuasa, maha maksa, udah Allah maunya ngasihnya beko. Artinya ketika kita memiliki satu keinginan nggak maksa, kita harus nyadar. Nih Gusti Allah itu mau memiliki sifat murbawaseso atau sifat maksa. Ya udah aku maunya, jadi bahasa gampangnya lah. Udah aku maunya ngasihnya ini kok. Gak usah maksa. Minta itu. Nah kayak gitu ya. Ibaratnya kayak gitu ya. Maaf saya pakai bahasa seperti ini maksudnya biar mudah dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Itu artinya kita selalu dalam posisi orang yang menggantungkan terhadap sifat-sifat ketuhanan. Ketika kita merasa butuh pertolongan, bantuan, perhatian, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita lihat adalah Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Rahman. Ketika kita sedang posisi merasa banyak dosa, sedang menyadari atas kesalahan yang kita lakukan, yang kita lihat adalah sifat-sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala berubah apa? Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Bisa saja Allah memberikan,
ampun kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, ketika kita memiliki suatu keinginan, permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus nyadar, kita melihat, kita ingat bahwa Allah itu ya memiliki sifat penyayang ya iya, memiliki sifat berbawa sesok, nyerang maksa ya iya. Jadi kalau kita memiliki permintaan ya berupa kok Allah tidak memberikan A, yang Allah berikan C, yang Allah berikan B, ya kita harus paham ya memang ini yang Allah kehendaki. Ya Allah memang ini yang menurut Allah adalah yang terbaik buat aku. Namanya kita tahu kalau Allah itu memiliki sifat apa? Basirun, khobirun, ya waspodo, ya waspada, maha mengetahui, ya yang tahu mana yang terbaik untuk kita. Makanya kita tidak boleh maksa mengharuskan. Oh, aku maunya ini kok. Memang kita tidak tahu kalau ini yang terbaik untuk kita, kan nggak tahu, ya. Nah kalau kita maksa, ini yang harus untuk saya, namanya kita ego. Kalau kita ego, berarti kita sedang menuruti atau dikuasai oleh nafsu kita. Sebegitunya masalah. Yang lulus dari pelandia, dari majelis ta'lim, paling dia eling saya rasa masalahnya. Jadi orang pemikir, jadi ilmuwan kayaknya tentang tasawuf kayaknya. Ya Mas Burhan, ya ciling hati. Mas Burhan ngaji itu yang dilihat, jangan perguruannya, jangan majelisnya, jangan gurunya. Kalau saya berpikir begini, saya tidak melihat siapa guru saya, ya seperti apa lembaga di tempat saya dulu belajar, tetapi yang saya perhatikan adalah bagaimana saya terhadap guru saya, karena itu yang akan menjadi penentu manfaatnya sebuah ilmu pengetahuan masalah Nabi, ya. Jadi apalah artinya kita memiliki guru yang maha. Artinya maha di sini adalah sangat-sangat alim, sangat-sangat terkenal. Pokoknya sangat-sangat luar biasa. Orang melihatnya ini bukan orang sembarang. Tetapi kalau kita tidak bisa memposisikan kita sebagai murid, ya istilahnya kita ngaku beliau guru kita, tapi kalau kita di hati guru nggak mendapatkan posisi, istilah nggak diakoni, lalu kemanfaatan ilmunya di mana? Makanya yang saya pikirkan sekarang, apa yang sudah aku lakukan untuk guru saya, ya itu nanti akan mempengaruhi kemanfaatan ilmu saya. Jadi bukan lagi yang saya lihat siapa guru saya, pesantren dulu saya belajar sepopuler apa, segede apa, bukan itu yang saya lihat. Tapi yang saya lihat, yang saya perhatikan adalah apa yang telah aku lakukan atau seperti apa posisi saya terhadap guru saya. Itu yang saya perhatikan, ya. Jadi makanya banyak ya, santri-santri keluaran dari maaf memang bisa cerita saya keluaran ini tempat pendidikan terkenal, tapi kenyataannya di tengah-tengah masyarakat nggak kelihatan, ya sisi ilmunya kurang manfaat, ya itu kan itu ya tidak mendapatkan tempat di hati guru. Jadi seorang murid bisa mendapatkan tempat di hati guru tentu ya atas apa yang dilakukan oleh si murid. Paham sampai masalah? Paham ya? Ya, jadi ya kita memang patut bangga juga apabila memiliki guru yang maaf yang istilahnya sangat terkenal, sangat alim, sangat pintar, sangat cerdas, tentu bangga. Tapi tidak cukup hanya membanggakan itu, ya tidak cukup. Karena itu bukan satu-satunya yang akan mempengaruhi kemanfaatan ilmu kita. Jelas ya? Nah, jadi makanya dulu guru Ki Haji Muhammad Nur bilang begini di tengah di hadapan para santri waktu itu lagi kumpul di sini. Jadi tidak ada satu tempat, tidak ada satu lembaga pun pendidikan, tidak ada sekolahan, tidak ada pesantren yang bisa minterake murid. Jadi tidak ada. Murid bisa pinter, ada dua faktor. Guru nih yo pinter, yo rajin. Muridnya yo pinter, yo rajin. Nggak cukup. Gurunya pinter, muridnya nggak semangat. Memang bisa.
Nggak bisa. Ya, makanya. Lanjut ya. Jadi keluar sedikit itu tadi ya. Kadang-kadang emang kayak gitu. Kalau sudah gaya ceramahnya kayak gitu, keluar kemana-mana. Maaf. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lagi ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Idlah hadza krana ora ono bagian iku mawjudun wujud. Tidak ada jarak. Idlah hadza krana ora ono bagian iku mawjudun mawjud. Ora ono bagian lil ngabdi kanggone kawula. Ora bagian yang dipsyai min dalam suci-suci syai mu'min ausofi maulau sing pira-pira sifat bendarane ngabet. Kenapa kita tidak boleh mengharuskan sesuatu ketika kita memiliki keinginan atau permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Alasannya apa? Idza hadalil abdi bi syai'in min awsafi maulahu, karena kita sebagai hamba tidak memiliki jatah, tidak memiliki bagian dalam satu hal dari beberapa sifat ketuhanan. Ora pantas kita maksa-maksa. Ya Allah, kula nyuwun niki Gusti lah. Ini buatan niki kula mending bunuh diri ya. Umpamane. Nah, yang enggak boleh kayak gitu, maksa itu namanya. Ya, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila ta'alluqahu kejaba. Bismillahirrahmanirrahim. Ila ta'alluqahu kejaba. Gantungaken ing ngebet. Bi kelawan maulah. Illa ta'alluqahu kejaba gantungaken ing ngebet bi kelawan maulah. La tahaqquqahu dudu nguduaken ing ngabet. Jadi semata-mata kita harus menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mengharuskan sesuatu apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika kita memiliki suatu keinginan. Ini barangkali yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini, walaupun sedikit. Tadi soalnya agak melebar, jadi bacanya jadi sedikit. Ya, semoga walaupun sedikit, karena ini menurut saya agak sulit ya, ureanya kadang-kadang panjang, walaupun bacanya sedikit panjang. Tapi semoga walaupun sulit buat saya, buat teman-teman semuanya bisa dipahami, kemudian menjadi ilmu yang bermanfaat, hingga kita dalam hidup selalu hidup dalam keriduan. Jadi kita ngaji kitab ini tujuannya supaya kita untuk benar, untuk memperbaiki, untuk membekali hati kita, supaya kita bisa nerima nerima apa yang jadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi